On Glory Digital Dream Radio Line Eco Lifestyle. Selamat sore sahabat Green, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Sore ini adalah hari yang spesial buat kita semua karena kita kedatangan tamu yang luar biasa dari bapak-bapak dari Polda Riau. Dan hari ini saya Ari Perdana ditemani oleh salah satu narasumber. Oh bukan, itu partner saya. Partner saya yang akan menemani kita dalam acara hari ini. Boleh diperkenalkan? Halo, nama saya Ani. Mungkin teman-teman pernah dengar suara saya di serial Sepuri. Saat ini saya akan menemani Kak Arif untuk berbincang-bincang dengan bapak-bapak dari Polda Riau. Betul sekali. Jadi di sore ini kita akan membahas tentang isu yang sangat luar biasa yang menjadi concern bagi banyak orang, yaitu yang ada di belakang saya, seekor gajah yang gagah perkasa, Rahmat. Nah, untuk lebih lengkapnya, Sobat Green, kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita di sore hari ini, dan kita akan mulai dulu dari kami. Ayo, silakan. Oke, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Kita akan memperkenalkan narasumbernya. Ada Bapak Ibtu Joko Sutrisno. Bapak Ibtu Joko Sutrisno sebagai Kepala Tim Penyelidikan Perkara Kematian Gajah Latin Rahman dari Ditreskrimsus Polda Riau. Lalu ada Bapak Kasubdit Penmas Polda Riau, yaitu Bapak Bob Martin. Silakan Pak, saya hai dulu ke teman-teman. Oke, kita sambil nyantai aja Pak. Iya. Apalagi nih menjelang kita buka puasa nih, wah, kita biar santai ya, biar fokus nih. Mungkin yang pertama-tama kita perkenalan dulu. Tadi kan sudah, mungkin Bapak bisa berdua perkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Bob Martin dari Dithumas Polda Riau sebagai Kasubdit Penmas. Saat ini saya didampingin oleh siapa Pak? Saya dengan Ibtu Joko Sutrisno, Panit 1 Unit 2 Sudit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau. Yang kebetulan dalam perkara kematian Gajah Latin Rahman ini sebagai ketua tim penyelidikan yang sampai saat ini masih berjalan dan pendalaman. Oke, memang ini ya Pak, kasus Gajah Rahman ini sangat menyita perhatian publik luas gitu. Bahkan dari saya sendiri yang dari komunitas Gajah Rahman, ini atensi dari teman-teman, dari masyarakat itu sangat tinggi sekali gitu loh Kak Ari. Karena kan Gajah Rahman ini adalah gajah latih yang berasal dari Taman Nasional Tesonilo yang sudah 20 tahun berpatroli. Iya. Menemani kita semua. Iya, menjaga kita semua menjaga lingkungan kita. Makanya begitu ada berita, wah, kesedihan itu terasa banget loh Pak. Nah, mungkin bisa di-share aja Pak, sejauh apa nih kira-kira yang sudah Bapak lakukan dengan kawan-kawan di lapangan untuk kasus ini? Boleh? Bagaimana peran dari kepolisian menangani kasus ini? Terima kasih, Jin. Bahwasannya tim tentunya sebagai tugas pokok fungsi penyelidikan terhadap kasus ini, tentunya setelah ada laporan. Kita ketahui peristiwa itu diketahui pada tanggal 10 Januari sekitar jam 8. Posisinya berada di kawasan flying spot di DNPN di Surabaya, Kabupaten Pelabuhan. Memang kalau kita lihat itu daerah tertutup, memang masuk kawasan DNPN dan situ ada penjaganya. Dan Gajah Rahman waktu ditemukan memang untuk mati. Namun dilakukan pertolongan sama rekan-rekan yang punya tugas untuk menjaga, merawat, melatih, dan menggunakan. Tentunya satwa ini tidak tertolong sampai jam 3 sore sekitar itu dinyatakan tim. Kemudian tim karena waktu itu juga secara geografis Kemang banjir, kami agak terlambat nyampe, tapi tanggal 11 sudah sampai. Setelah yang dulunya Polsek setempat setelah melakukan TPTKP tindakan pertama.
Iya. karena dilindungi baik pun oleh rekan-rekan karena peristiwanya ini luar biasa. Satwa langka termasuk gajah ini termasuk yang terancam punah, dan kemudian gajah ini statusnya gajah latte, yang tentunya bukan gajah latte ini beda dengan gajah liar. Kalau gajah latte itu dirawat juga diikat dalam radius tertentu setiap hari oleh mahot untuk pelatih gajah, memelihara gajah yang memang di situ menjadi tugas dalam kewenangan rekan-rekan di TNN-nya seksi 1 ya. Apa-apa yang kami lakukan tentunya setelah TKP, tentunya sebelumnya pihak BPKSDA sendiri dengan TNTN sudah melakukan nekropsi atas kematian itu. Memang pada saat ditemukan ada organ gading yang hilang sebelah kiri. Itu gading itu 1 meter panjangnya karena tidak dipotong sampai ke rahang, hanya dipotong pada ujung belalai itu. Kemudian diameter pangkal itu sekitar 12 cm. Memang sangat berat, dari 15 sampai 20 cm. Yang tentunya itu tidak ada di TKP, merupakan yang oleh pelaku merupakan hasil kejahatan. Nah, disinilah kami melakukan pemeriksaan secara internal terhadap mahot-mahot yang satu berdomisili di situ untuk menentukan jam D, kemudian cara melakukan dan mengetahui sifat-sifat gajah. Karena satwa ini mempunyai feeling tertentu terhadap perilaku dia dan selalu resisten terhadap penyakit. Itu sifat alamiah. Dan tentunya ini untuk mendalami kami selalu berkomunikasi dengan bahkan tim sendiri sampai mengikuti sana pulangnya, memeriksa seluruh mahot baik itu yang pemegang gajah Rahman sendiri maupun gajah-gajah lain, karena ini dipegang oleh 2 personil mahot itu yang kami intens untuk pendalaman untuk menentukan ya jam D-nya, waktunya, cara-cara kami untuk melakukan bagaimana alibi sehingga kita persempit waktu peristiwanya kan gitu ya. Karena dari hasil nekropsi yang dilakukan tim itu dipimpin oleh yang biasa kami komunikasi, kami selalu komunikasi apakah ini kematian wajar karena penyakit atau memang kematian disengaja dengan tujuan, apakah tujuan yang mutlak terhadap gading atau faktor lain, ini masih pendalaman. Nah, ketika ini gajah gadingnya hilang tentunya setelah dinekropsi gitu, kami nunggu hasilnya, bahkan sudah sampai live tentang jenisnya sudah ada, karena sifatnya masih rahasia. Kami mohon maaf karena support racun itu kan bisa berada di toko-toko pertanian dan sebagainya. Kami sudah telusuri, kami dalami dan kami analisis apakah pelaku ini mengenali, karena untuk mendekat satwa yang latih beda dengan satwa yang liar. Kalau mungkin kami boleh izin menjelaskan bahwa kalau satwa liar biasanya meracun dengan sengaja, dengan kemungkinan dia kabur. Biasanya konflik dengan masyarakat penanam tanaman, sawit atau semangka dan sebagainya. Kalau ini sengaja dengan maksud ya. Memang tujuannya si A atau Jadi motifnya perlu dipelajari. Nah, masih kami dalami sehingga kami mempersempit, karena penyelidikan itu terbagi dari orang, barang, kan, tempat dan hubungan kondisi seperti itu. Nah, ini dan kami pun secara saintifik ada 2, satu nekropsi yang sudah hasilnya. Yang kedua tentu secara IT yang mungkin di sini bisa kami jelaskan secara detail. Nah, ini masih perlu. Sehingga sampai saat ini kami masih secara tertutup melakukan pendalaman penyelidikan. Kami mohon dukungan doanya begitu dengan rekan-rekan pemerhati, bahkan kami juga melibatkan masyarakat, baik itu institusi TNTN sendiri yang selama ini terus, bahkan para penggiat pecinta khususnya sahabat gajah. Ini ada yang sudah kami selamatkan. Walaupun ketemu itu yang kami inginkan. Ada perkembangan di lapangan, bahkan teknik-teknik penyelidikan seluruhnya sudah kami lakukan. Ini tinggal kalau memang nanti sudah waktunya terbuka,
kapanpun, pada saat apapun, begitu ini A1, kami tinggal meminta aja. Baik. Dan semuanya itu tentunya pimpinan juga monitor, kemudian mengevaluasi, mengkoreksi, mengarahkan kepada kami. Nah, itu gambaran. Iya, berarti memang butuh proses yang sangat panjang ya, Ya. Pak, untuk ini semua gitu. Karena banyak faktor-faktornya ya. Ya, karena kadang begini, sebuah peristiwa pidana ini dikejar bagi undang-undang konservasi. Kita juga perlu kecepatan. Tapi kecepatan itu tidak lepas dari alat bukti, keterangan-keterangan saksi yang mengetahui. Kan gitu. Nah, ini seninya antara sakra yang pernah kami ungkap ditembak atau dengan diracun itu beda cara pengungkapan. Oke. Ini berarti pengalaman Bapak Ya, pengalamannya Pak Joko ya. Ya. Jadi beda, karakteristiknya beda, termasuk bagaimana dia mengambil organ secara profesional atau amatir, itu bisa kami deteksi. Nah, jadi sehingga untuk kasus-kasus yang memang ya kami tidak boleh mengatakan karena mungkin tidak ada minim saksi, itu bukan. Saksi peristiwa yang mengetahui peristiwanya secara utuh, bahkan secara setelah peristiwa, inilah yang perlu. Sehingga untuk mengarah tertentu perlu dilakukan scientific investigasi perlu dari Bapak ini, karena hal itu kita tetap ya kehati-hatian, praduga tak bersalah, kan jadi sekarang pemeriksaan itu kan selalu kita laporkan, kita monitor. Iya, dan harus secara Itu gambaran bisa lebih jelasnya dan sekarang saya izin beralih ke Bapak Kasubdit Kemenas. Ya. Kalau untuk Polda Riau sendiri nih Pak, kan memang Riau ini banyak dipilih sama hutan-hutan ya. Kalau untuk komitmen Polda Riau sendiri gimana nih Pak melihat kasus ini? Oke, makasih. Kita ketahui di wilayah Riau itu ada beberapa taman nasional, salah satunya TNTN ya, yang ada di Kabupaten Pelalawan. Polda Riau tetap concern terhadap kasus-kasus satwa yang dilindungi, terutama yang saat sekarang terjadi yang di Taman Nasional TNTN, Ganjar Rahman. Jadi ke depan, apapun informasi perkembangan yang kami dapat dari rekan-rekan dari Krimsus yang menangani perkara ini, kami akan segera informasikan ke teman-teman. Kurang lebih lagi. Jadi ini tidak ada yang tutup-tutupin. Apapun perkembangan yang kami informasi. Berarti memang ini jadi concern prioritas utama gitu ya? Benar. Ya. Ini demi kelangsungan, karena di Riau ini banyak sekali kadang-kadang menghayati kita yang luar biasa, dan kematian Ganjar Rahman ini benar-benar kesedihan buat kita yang mencintai alam, yang mencintai hewan, dan kadang-kadang menghayati juga, ini menjadi pukulan buat kita. Ya, sebaiknya kita dukung bersama. Pastinya, ya. Jadi di internet ini ada petisi dukungan untuk Bapak-Bapak Polda, juga ada untuk kawan-kawan di TNTN juga. Petisi ini sudah sampai 10.000 tanda tangan, Pak. Dan ini semuanya itu memberikan dukungan agar para penegak hukum kita ini tidak patah semangat gitu, tidak merasa sendiri. Pasti. Ada dukungan dari masyarakat luas nih yang sama-sama mendoakan keberhasilan pengungkapan kasus ini sendiri. Gitu. Kalau untuk Pak Joko, kan tadi Bapak sempat menyinggung sedikit nih, kemarin pernah melakukan kasus yang lama gitu. Mungkin ada kayak semacam action yang bisa diceritain dikit nih Pak, gitu. Biar seru-seru nih. Jadi kalau kasus apa ini memang seksi ya, baik pemerintah dan TNTN sendiri juga selalu membantu pada TSL yang disampaikan Mas tadi itu benar. Kalau terakhir kami sisi tergiling press release dengan terus Gajah di beberapa tahun lalu ada yang ditembak, ada yang cover penjualan organ saja yang itu pernah dilakukan, dan saya sendiri yang terjun ke lapangan. Memang untuk Gajah Rahman ini kan baru pertama gajah latih, bukan gajah liar, sehingga
kami secara internal itu juga membutuhkan keterangan-keterangan yang mengarah. Kami juga menelusuri fungsi Gajah Rahman itu terhadap kawasan TNTN dan tanda kutip terhadap ya warga atau orang-orang yang memang menjadi pelaku kejahatan lain, misalkan illegal logging, okupasi lahan, dan sebagainya. Gajah Rahman mempunyai fungsi ini dari keterangan Balai Jun menyatakan bahkan ketika akses patroli itu ada videonya, itu dihambat oleh ya tanda kutip kemudian melakukan itu. Gajah Rahman ini punya fungsi, sehingga ikon ini menjadi sangat jadi perhatian. Dan kami paham ketika ini mati, kami selalu ya memperdayakan orang-orang sana untuk mencari baik secara tempat, lingkungan, dan segala sampai alibi waktu. Karena ini tidak lepas dari pengawasan internal itu sendiri. Karena yang masuk, keluar masuk itu juga ada yang kami periksa. Iya. Kami periksa, kami tutur, kami cross check antara satu dan lain. Kalau sudah menutup ini kan tinggalkan, karena dari gajah ini kan tentunya ada beberapa hal yang kami cari tentang barang. Satu, sumber makanan yang dijadikan konten ataupun bungkus racun, terus jenis racun itu di wilayah yang memang masih kami rahasiakan, tapi sudah terdeteksi dan teridentifikasi secara laboratoris. Itu satu. Yang kedua, tentunya tentang organ. Organ ini kan mempunyai nilai ekonomi dan apa ya istilahnya segmen pasarnya itu tertentu. Baik itu nanti dipecah sebagai untuk bukan obat, itu seperti untuk kerajinan kayak pipa rokok dan sebagainya. Kayak senjata atau untuk semacam hiasan apa yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, namun itu semua black market. Nah, yang tentunya selama kami tugas di Direktorat Tipiter, kita juga tahu terhadap Gajah Rahman mempunyai gading, karena ini kan umurnya sudah tua, 46 setelah dari keterangan bobotnya 3,5 ton sampai kami ukur situ, dan proses metabolisme makanan kapan jam D dia ini dilakukan supaya racun sampai dia harus semacam pingsan tidak sadar, itu hitung bersama dengan ahli dari TNTN. Memang selama ini ternyata tinggal doanya, hubungannya, makanya dari petisi tadi merupakan motivasi sumber kekuatan kami, bahkan untuk tidak berhenti, karena kami selalu update. Kami ditugaskan pimpinan selalu update tiap minggu gimana kelanjutannya. Ya memang dalam sebuah penyelidikan sasaran itu jangan sampai ya asas praduga tak bersalah. Jadi harus secara prosedur dengan tentunya memperhatikan hal-hal yang prosedural acara supaya tidak ada timbul arogansi. Dari rekan-rekan yang mendukung sini juga kami harapkan informasi, karena kemarin Pak Sodian siapa yang paham baca, dan saya terima kasih ada yang peduli berhari-hari sampai kami telusur pencarian dalam teori pencarian barang bukti di sekitar TKP secara teori itu mudah kami laksanakan. Nah, yang tentunya hasilnya tidak bisa kami ungkapkan di sini, karena ada bukti-bukti yang mengarah nanti ini kami akan sesuaikan dengan alat bukti. Karena kalau itu tersentuh, karena keluarnya barang bukti ini perlu waktu, perlu monitoring secara kontinu, bahkan pelaku juga punya cara sendiri. Karena segmen pasarnya. Betul. Nah, bicara soal segmen pasar nih Pak, ini saya tanya ke Pak Bob ya. Bapak kira-kira ini nggak Pak, tahu kira-kira untuk permintaan dari black market sendiri itu apakah memang masih ada gitu untuk di Riau selama 5 tahun ke belakang gitu kira-kira? Dari indikator-indikator kasus yang ada kemarin. Saya belum cek data ya. Iya. Jadi nanti untuk semua berikutnya nanti saya mau datang biasa. Iya.
Tapi kayaknya masih ada ya Pak ya kalau untuk Mungkin dari Pak. Ya, permintaan. masih ada. Jadi karena supply demand. Ya. Mm-mm. Karena ini tertentu insider trading itu ya data pasti dari kementerian itu pengungkapan. Mm. Contoh sisi bergiling pasarnya kemana. Iya, iya, iya. Kita dalam pengungkapan selalu undercover. Hmm. Undercover dan yang tidak bisa kami jelaskan. Kadang-kadang ketika ada demand, dia akan menilai dulu Hmm. barang yang dikeluarkan itu dari mereka. Nah, dan memang masih ada karena secara pasar gelap seperti gading itu masih eh, kan, bagian terkecil ya. Hmm. Masih banyak yang juga suka kan. Tapi orang-orang yang tertentu mereka punya kantong sendiri. Itu di wilayah intelijen kami untuk melihat jaringan. Nah inilah perlu pendalaman ini yang tentunya memang ketika kami ungkapkan ini yang seperti saya sampaikan Iya, tadi, iya. yang tentunya para pelaku itu juga bagaimana dia menciptakan alibi baru, itulah seni penyelidikan. Iya, Bukan iya. apa. Kira-kira nih Pak, maaf nih, untuk dari masyarakat sendiri apa yang bisa kita bantu ya Kak ya? Ya, apa yang bisa Sahabat Green juga mau bantu untuk bapak-bapak dari pihak kepolisian untuk mendukung penyelesaian kasus kejerhaman ini ya. Ya tentunya ya apresiasi ya apa seperti sekarang ini termasuk bantu secara kesadaran PNP dan sebagainya itu bisa membuat motivasi bahwa kami tidak sendiri, beban tugas itu tambah lebih termotivasi karena kepuasan penyelidik itu bisa mengungkap dan kemudian masyarakat juga ikut serta itu bagian dari yang lain. Kayak kasus Rahman ini pihak TNTR, bapak kepala desa, warga itu kami libatkan ya kami telusur secara visual dan semuanya kami karena 2 minggu kami memang ditugaskan pimpinan untuk fokus. Cuma kehatian-kehatian dalam mengambil keputusan terhadap sasaran penyelidikan, kami pasti minta petunjuk arahan dan cara bertindak. Jadi kecuali ketemu langsung tanpa, karena penyelidikan tetap didesain bagaimana mengungkap secara prosedur profesional. Sesuai SOP-nya. Ya, Terima kasih ya untuk yang petisi tadi ya, sudah kita ucapkan kembali ya yang sudah sampai 10.000 ya. Iya. Dukung ya, buat semangat pada kami untuk lebih segera yang masalah ini ya, yang buat jadi meninggalkan istilah yang Allah ya, dari petisi buat kami. Terima kasih. Oke. Untuk kedepannya nih Pak, berarti kan ini masih ongoing nih. Ya, Ya, berarti akan terus lah ya, terus sampai ya, selesai. Iya. Sampai selesai masalahnya. Ya. Siapa ya? ya. Pengalaman kami seperti kasus sebelumnya yang itu perlu waktu ya berapa bulan. Tapi tidak membandingkan harus minta waktu. Oke. Tapi progres kecepatan itu dan pimpinan juga karena tunggakan perkara itu juga beban kerja. Sudah merupakan ya panggilan tuntutan tugas untuk mengungkap karena kami di pengungkapan itu jelas setiap laporan juga pimpinan akan nah baru kemana ke publik nanti kita juga sempat kalau terungkap pasti media masyarakat yang mengapresiasi Ya. Ini masih bekerja dan serius. Nah Nah, itu benar Pak. Itu yang harus benar-benar disampaikan Ya. menurut sama Kita semua tahu nih. ya, dengan masyarakat. Jadi mereka nggak penuh tanda tanya terus. ya Iya. Jadi kita ada rasa nyaman juga rasa aman dalam Ya. perjalanan kasus ini begitu ya. ya Luar biasa. kami juga deteksi lah sampai ya yang barang bukti ya. Berarti ini kasus ketiga, keempat bagi Bapak yang sudah berapa kali? Ya, kami selama udah banyak. Oh, udah banyak Ada yang pengungkapan ketika jual barangnya, ketika mulai tembak, ada juga pengungkapan karena pos-pos lokasi gajah ini kan
kawan-kawan dari BPKSDA Hmm. yang membawa penyempurnaan khusus gajah. Berarti Bapak udah lama banget ya Pak Iya. cimpung Sudah sangat berpengalaman. 15 tahun kan? Ya kalau ikut nekropsi mungkin ya sudah Oh iya, biasa. Itu emang lumayan ya. Gajah. kita sudah dapat nih Bapak yang expertnya ini. Jadi kita bisa mempercayakan nih yang kasus ini. Jadi kita bertanya benar-benar ke bidangnya juga. Sekali. Luar biasa. Oke. Baik. Semoga dari apa yang kita perjalanan pembicaraan kita hari ini menjadi edukasi juga buat kita, buat sahabat Green semua, bahwa pihak kepolisian tentunya tidak akan tinggal diam dan terus berupaya untuk mengungkap kematian Gajah Rahman demi kelangsungan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau juga di Indonesia khususnya, dan semoga kedepannya keanekaragaman hayati kita tetap terjaga dan semakin banyak, semakin berwarna ya ke depannya, dan kasus-kasus yang seperti ini semoga tidak terulang lagi di masa depan. Mungkin yang kita udah mau selesai Kak? Oh boleh, kalau Oh, ada pertanyaan mungkin. ya. Atau kita masih mau cerita dulu? Boleh nih, kita tanya nih. Ya. Terus sama ini juga ada yang pengen tanya nih kepada Bapak juga. Ya, Suka banget nih pertanyaan buat. nanti hal-hal mana yang bisa kami Iya. jawab, Ya. mana yang kami batasi akan disampaikan. Ya, bagi sahabat Green yang pengen bertanya nih, mumpung di acara live kita bisa nanya langsung kepada beliau, kepada bapak-bapak di depan kita. Yang mau bertanya silahkan. Oke, selagi kita menunggu, kalau boleh saya bertanya nih, bagaimana kecintaan dari aparat penegak hukum terhadap keanekaragaman hayati kita, karena tentunya di Indonesia itu sangat banyak sekali keanekaragaman hayati, di Riau juga luar biasa. Ya, salah satu bentuknya adalah ini ya, kita sangat serius dengan kasus-kasus yang terjadi khususnya terhadap hewan yang dilindungi Gajah Rahman. Beberapa kejadian yang kayak sebelumnya yang masih diungkap oleh rekan-rekan dari Krimsus, ya, itu membuktikan bahwa sekali lagi tidak ada kasus yang didiamkan. Ya, ini kasus yang tidak serius, terutama untuk jaga keanekaragaman hewan-hewan dilindungi seperti kasus kematian Gajah Rahman. Apalagi kan satwa ini nih satwa yang nggak bisa ngomong ya Pak ya. Benar. Kita memiliki kewajiban lah ya, apalagi sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai umat Islam, seperti apalagi di bulan Ramadan ya, gitu. Apa yang kita pakai. Iya. Tuh. Jadi kita ini punya sense of responsibility gitu ya Pak, untuk melindungi sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Ya, betul. Jadi memang kalau bisa tambah izin dari pimpinan bahwa salah satu subtipitor ini memang Undang-Undang 590 tentang PKSDA ini memang merupakan paket. Makanya kalau rekan-rekan yang sudah ada apresiasi kesempatan ini kan disampaikan informasi apapun, sekecil apapun, bahkan jenis apapun yang ada dalam perdagangan gelap dan transaksi, baik itu melalui media atau apa yang bisa dimonitoring, nah itu disampaikan. Jadi kita menjadi satu link komunitas sehingga bisa kami pressure, kami tekan meminimalisasi kegiatan kejahatan ini supaya tidak ada, terutama gajah-gajah ini. Kita tahu bahwa gajah merupakan satwa yang sangat dilindungi dan jadi ekor, bahkan bagaimana pemerhati juga supaya tidak ada konflik dengan manusia sehingga timbul pembalasan dan sebagainya. Kita ketahui beberapa kasus. Makanya kita jalin komunikasi dengan rekan-rekan BPKSDA yang membidangi itu terus menerus. Bahkan setiap peristiwa selalu gelar. Setiap pengungkapan tentunya ahlinya kami juga menggunakan sana sebagai saksi. Nah itu sudah berjalan. Memang Gajah Rahman ini baru pertama gajah
latih yang terungkap, artinya itu mati di halaman sendiri gitu. Iya, Pak. Jadi Iya. sekali. Jadi ini merupakan PR bersama ya, dengan adanya demikian kan kami juga merasa lebih semangat lagi untuk lebih mendalam. Kami terus ya dari pimpinan juga selalu menanyakan perkembangan, bahkan paling hari demi hari, bahkan per minggu itu harus selesai. Karena ini merupakan tindakan dan harus diungkap sesuai bidangnya. Nah, barangnya gitu. Kalau dulu-dulu memang harus tangkap mana yang dengan modus operandi pakai senjata api, mana disimpan baru beberapa bulan atau kemudian baru keluar, itu ini kan untuk monitor. Makanya kawan-kawan yang masyarakat merhati, tahu-tahu kantong-kantong gajah yang mungkin mati, yang akibat ya mungkin wajar, tidak wajar, bahkan ada perdagangan organ satwa dilindungi seperti gading yang mempunyai nilai ekonomi, ini keluar informasikan. Ya, bagi teman-teman nih kalau ada informasi sekecil apapun itu bisa langsung di-share. Ya, Iya. Khusus hewan dilindungi ya. Hewan dilindungi. Karena ini tadi adalah turunan dari Undang-Undang Konservasi Ya. Nomor 5 Tahun 90 KSDAE. Udah Republik Indonesia itu. Komitmen Republik Indonesia secara negara itu teman-teman. Benar sekali. Apalagi jika hewan-hewan dilindungi ini tersakiti seperti yang kita bicarakan, seperti gajah aman dan lain-lain, itu sangat-sangat diapresiasi informasi sekecil apapun dari teman-teman dari sahabat Green semua yang mengetahui informasi sekecil apapun itu. Dan kalau boleh bertanya nih Pak, kira-kira dalam kasus seperti ini apa sanksi atau mungkin nanti hukuman pidana jika terbukti ada tindakan kriminal yang melibatkan hewan-hewan atau keanekaragaman hayati yang dilindungi tersebut, apa kira-kira sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh Pak? Ya, itu seperti ancaman di ancaman 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun proses sidang, kemudian setelah kita kirimkan berkas penyidikan, terus pemeriksaan saja dan terus. Lumayan ya, 2 tahun. Itu kalau sekolah SMP udah lulus sih. Itu pengalaman yang kami kami lakukan. Karena kita sendiri juga dalam kasus-kasus ini juga sebagai saksi penantang. Iya. Lumayan tinggi sih 5 tahun ini Iya, ya Pak ya. Ancamannya. Jadi Jangan hukuman sehingga tangkap tahan itu bisa. Dan kabar baiknya nih Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 itu juga dalam tahap pembaruan ya Pak ya. Pembaruan karena 5 tahun mungkin bagi sebagian pelaku-pelaku tinggi, tapi untuk pelaku yang bernilai lebih ratusan juta atau miliar itu mungkin nggak setimpal ya Pak ya, apalagi dengan kehilangan dari nilai-nilai ekologisnya itu kan sangat tidak apa ya namanya ya, tidak tergantikan gitu. Dan itu sekarang Kak, kalau saya boleh kasih informasi, itu lagi di tahap akhir di Prolegnas. Iya, jadi dengan Komisi DPR 4 itu sudah melakukan perubahan untuk nomor 5 itu. Jadi mungkin ya Pak ya, itu akan lebih ancamannya bisa lebih berat lagi. iya, berarti itu bukti bahwa negara juga serius ya. Mereka benar-benar serius untuk menurunkan tingkat kriminalisasi dari hal ini. Oke, kalau gitu kita apa nih Pak? Kira-kira yang bisa Bapak share lagi, mungkin yang kasus-kasus yang lama aja gitu. Misalnya yang Mungkin sedikit pengalaman flashback. Flashback dari kasus-kasus sebelumnya ini apa nih yang paling seru nih kira-kira yang pernah dijalani? Ya, sebelum dulu pernah ya di wilayah Pasifian itu joint investigasi dengan pos polisi deteksi pelaku-pelaku yang khususnya dengan senjata api. Kita juga dan juga orang yang pernah racun dan disimpan kami dan sesuai dengan prosedur dan tata cara semuanya itu harus dalam kendali perintah petunjuk pimpinan.
Karena kita sekarang ini setiap langkah kita harus dilaporkan kegiatan itu. Dan kita pun siap-siap diaudit lah kegiatannya dan progres hasilnya seperti ramah ini. Jadi tanpa ada ditebang pun kalau kita sebagai penyelidik bahwa ini sebuah pidana harus berlengkap sesuai dengan minimal 183 dua alat bukti yang cukup untuk bisa kita lakukan penyidikan terhadap orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Berarti tingkat kesulitannya beda-beda ya Pak dari Iya. Mungkin yang tersulit boleh sharing sedikit nih. Mungkin Gajah nih, gajah ini mungkin lebih tahu dokter hewan yang khusus saya sering produksi. Memang gajah ini ya juga sebagai hewan yang bisa berguna untuk menempatkan tanaman. Dia mempunyai insting yang tinggi dan hewan yang waspada. Nah, ketika mati ini pengalaman ya kan, kita harus menyentuh, kan artinya nekropsi, terus kemudian menggunakan alat berat harus dikubur dalam air karena ya bukan baunya juga atau sebagai saat itu sendiri. Nanti organ lain bisa menimbulkan orang untuk mengambil ya bisa ya mungkin tulang atau bagian tertentu kan gitu ya, hanya harus dalam diawasi dibikin kita nekropsi pun kami ikut karena ini beratnya bukan main. Terus nanti terhadap organ yang tidak terambil seperti kaca lama itu diselamatkan, diberi acara dan disimpan di gudang BNTN. Itu ada bagian khusus. Makanya kami tahu panjangnya, lebarnya kan karena sampah ini dalam seminggu misalkan tidak tersentuh mungkin baunya itu baik. Itu sebenarnya kalau kita produksi ya harus ganti semua. Kalau pulang dari sana ini seni, ya kan? Sebuah seni karena dia belatung itu dalam seminggu ya cukup gede-gede lah. Tapi itu bagian dari yang ya memang TKP-nya jauh, kadang sinyal tidak ada, kadang banjir, sinyal tidak ada, itu kadang proses pelaporan atau permintaan bantu secara teknik, IT-nya itu kan perlu waktu. Nah, karena ini pentingnya bahwa TKP secepat mungkin nanti datang. Kehadiran saksi-saksi yang melihat itu juga bisa mendorong kami untuk bergerak lebih cepat. Tapi hal itu conditioning-nya, keadaannya. Tapi untuk Rahman ini secara protap dan prosedur sudah kami lakukan dengan hasilnya itu tentu kehati-hatian karena kita tidak cepat menentukan itu bukan karena tidak punya data nanti yang alat bukti mutlaknya. Iya, yang asalnya itu. Memang dan baca ini ya punya kekuatan sendiri lah. Ketika dia dulu pernah ini cerita kan ya. Begitu di kawasan luar udah gelap karena ditembak udah berunding kawan-kawan kita potong kepalanya aja kita bawa ke BKS ya. Nah, untuk bisa lebih teliti ya. Oh, wah. Yang diteliti apanya tuh Pak? Ya nanti kan di otak ini kan ada PET. Oh, pelurunya itu ya. Karena di dalam kawasan itu kan beneran suasana kan kalau itu kan sudah serangga masuk. Jadi untuk keamanan, kenyamanan dan ketelitian dalam kerja diangkat itu seninya. Ya, kalau baunya ya sebagai obat. Ya, dengan adanya itu ya terus dilek langsung semacam ini dilek. Di scientific investigasi petunjuk pimpinan nanti itu bagian dari pembuktian. Kalau labornya gimana Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk sini ada nanti di Padang. Yang mengirimkan itu nanti dari tingkat. Kalau gadingnya di samping sini secara visual nanti juga dikirim ke TP. Dan
seperti Afrika, terus gajah Sumatera itu beda, walaupun namanya tadi. Sangat spesifik sekali ya, Pak. Sangat telaten ya, memang Ya, pengungkapan kasus ini butuh ketelatenan, ketelitian Ya. yang sangat, ya, dan apalagi akurasi yang tinggi banget. Apalagi dari pihak polisi juga bekerja sama dengan BKSDA, artinya punya database yang sangat detail terperinci tentang data-data gajah, terutama gajah atau hewan yang ada di wilayah Ya. Indonesia. Ya, Dan juga tadi pembuktiannya itu juga melalui proses saintifik juga, sampai ke Tidak sama-sama. iya, sampai ke tadi Padang, sampai ke ITB itu kan faktor-faktor keilmuan yang benar. benar-benar tingkat lanjut banget gitu. Jadi memang untuk penelusuran secara hukumnya ahlinya dari kepolisian, dari kedokteran hewannya juga ada, ya kan, dari BKSDA dan lain-lain juga dilibatkan. Tentu ini adalah penanganan kasus yang sangat profesional dan tentunya kita harapkan segera terungkap dan menjadi jawaban dari banyak pertanyaan yang selama ini ada di pertanyaan kita, di kepala kita gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Demikian dari hasil ngobrol-ngobrol sore kita hari ini, sahabat Green, dan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dari pihak kepolisian. Saya Arif Perdana pamit. Saya Ani. Coba nih Kak, Ya. sebelum kita pamit, ada nih Pak slogannya Gajah Rahmat. Siap. Kita lihat sama-sama kumandangkan Ya. Justice for Gajah Rahmat, Eh. kawal sampai tuntas. Jadi 1, 2, 3. Justice for Gajah Rahmat, kawal sampai tuntas. Baik, selamat sore, selamatkan bumi, selamatkan generasi. Selamat sore. Time for connection. Your ear on glory. Digital. Green Radio Line. Eco Lifestyle.